pendengar setia suara pagi di mana saja berada. Salam sejahtera buat Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini, hari Rabu, 20 Juli 2022, Pekan Biasa ke-16. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 1 ayat 1, 4 sampai dengan 10. Mazmur bab 71 ayat 1 sampai dengan 6, 15 dan 17. Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perumpamaan tentang seorang penabur. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama, Yeremia dipanggil Tuhan. Tuhan telah membentuknya sejak dari rahim ibunya, menguduskan dan menetapkan dia menjadi nabi. Yeremia menolak dengan halus, "Aku tidak pandai berbicara, sebab masih muda." Tetapi Tuhan meneguhkannya dan menegaskan akan selalu menyertainya. Ia menjadi nabi yang harus selalu menyampaikan pesan Tuhan, walau tak semua orang mau mendengarkannya. Dalam perumpamaan hari ini dikisahkan bahwa penabur menabur benih di jalan, di tanah berbatu, di semak duri, dan di tanah yang baik. Di Palestina,
petani menabur lebih dahulu, baru kemudian orang membajak kebun itu. Dapat dimengerti mengapa ada benih yang jatuh di jalan atau di tengah semak duri yang memang belum dibersihkan. Burung yang datang memakan benih rupanya terjadi sebelum tanah sempat dibajak, sesudah benih ditabur. Itulah kebiasaan bertani di Palestina. Dari perumpamaan ini, unsur yang mengherankan bahwa awal dari penaburan begitu kecil, begitu rentan terhadap kegagalan, tetapi pada akhirnya hasil begitu pasti, berlipat ganda. 3/4 dari benih yang ditaburkan percuma, tetapi 1/4 yang sisa menghasilkan buah begitu berlimpah dan mengagumkan. Sekalipun ada kegagalan, hasilnya selalu di luar dugaan. Inilah ajaran tentang kerajaan sorga. Warta Yesus berawal begitu sederhana, menghadapi tantangan, tetapi hasil akhir gemilang. Yesus menyelamatkan dunia. Inilah kebenaran umum yang mau diwartakan dalam perumpamaan tersebut. Yesus adalah penabur yang selalu pergi menabur, mewartakan Injil Kerajaan Allah, tetapi tak selalu mendapat sambutan yang sepadan. Ada berbagai reaksi terhadapnya, seperti yang dicerminkan oleh berbagai jenis tanah yang menerima benih yang ditabur. Mula-mula ada penerimaan penuh antusiasme, tetapi perlahan semakin jelas pemisahan antara dua kelompok. Kelompok yang satu adalah para murid yang menerima Yesus dan semakin mendalami ajarannya. Di pihak lain, orang banyak yang menolak Yesus. Semua tantangan itu tak pernah membuat Yesus mundur dari tugas perutusannya. Awal pasti dan akhir berkelimpahan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kegagalan pasti selalu ada dalam hidup kita setiap hari. Kegagalan itu hendaknya tak diterima dengan sikap pasrah saja, melainkan secara lebih positif dan dinamis, dengan sikap seorang nabi yang melihat ke depan, melampaui kepicikan manusia. Kegagalan mengajarkan kita agar melihat segalanya dengan kacamata seorang nabi, mengajarkan kita rendah hati, mengakui semuanya datang dari Tuhan. Saudara, renungkanlah 1-2 pengalaman hidup
kegagalan ternyata punya akhir atau punya akibat positif. Bagaimana dampak iman Anda di sana? Sesudah itu, baca kembali perumpamaan ini. Anda akan dapat memahaminya dengan lebih baik. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah mengungkapkan rahasia kerajaan sorga dalam diri puteramu lewat perumpamaan penabur yang menabur benih. Bukalah hati dan budi kami, dan berkat karunia-Mu kami semakin memahami rahasia-Mu itu, serta semakin menyesuaikan hidup kami dengan kebijaksanaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Rabu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.